Shalom. Oh kita kayak di gereja ya. Shalom. Wow. Oke kita akan membahas tentang set apart. Boleh sama-sama katakan set apart. 1, 2, 3. Set artinya adalah anaknya Nuh. Bukan ya, astaga. Apart artinya cipeh. Apart artinya apa? Apartemen. Ya. Berarti anaknya Nuh punya apartemen. Salah, kalian disesatkan dalam nama Tuhan. Oke, kita akan bahas tentang set apart. Mudah-mudahan gak molor. Oke, kita start ya. Niko, lu belum pernah having sex? Hooknya seru banget hooknya. Ulangi ya. Co, aku dipanggil di kantor Co, N-I-C-O. Co, lu belum pernah having sex? Aneh banget lu. Gitu katanya. Terus ada orang yang ngomong, gua terakhir ketemu bokap tuh 1,5 tahun lalu. Itu juga cuma nyapa pakai kepala. Habis itu gak ketemu lagi. Rada aneh. Co, living together sama pacar tuh hemat kos loh. Lu bisa saving kebutuhan lu lebih banyak. Lu kalau stres gak ngerokok, Co? Bukannya nenangin kepala ya? Kaniko, beda tuh. Kaniko, bukannya ngerokok, party, mabuk, pacaran, cium-ciuman itu hal yang normal ya? Terakhir ini rada aneh. Gua sih pengen punya anak, tapi gak mau nikah. Aduh. Positive thinking. Good job guys, good job. Anabul. Anabul tuh siapa sih? Apa? Esau. Seru banget loh JGF hari ini. Anabul, Esau, oke. Aduh aneh banget, oke. Next slide hand. Set apart, kita akan bahas ya. Oh iya astaga. Yang ke bawah. Jalan dulu. Baterai pasang dulu. Cas dulu aja, kok kesini? Sono loh. Set apart, oke, let's go, kita mulai ya. Set apart artinya dipisahkan atau dikuduskan, diambil dari yang umum. Ulang ya, set apart dipisahkan atau dikuduskan, diambil dari yang umum. Ditetapkan untuk punya tujuan khusus. Jadi nggak cuma diambil, tapi ada tujuan di situ. Dalam Alkitab ada 2 bahasa di sini, bahasa Ibrani sama Yunani, yang artinya adalah mengkuduskan atau menyucikan. Itu set apart. Set apart itu bukan berarti aneh, bukan berarti kaku, atau menghindari semua hal dunia, teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang mikir kayak, oke, gue harus memisahkan diri dari dunia gitu. Kita nggak berteman, kita nggak sosialisasi, nggak bukan. Itu bukan set apart. Tapi cara hidup kita yang punya gravitasi sendiri, punya atmosfer sendiri di lingkungan teman-teman. Contohnya tuh perumpamaan kecil adalah tata surya. Teman-teman, sabar, jangan dimunculin Henry. Tata surya, ada yang tahu tata surya? Tata, enggak, maaf, ulangi. Tata surya. Ada 8 planet, ada yang ingat? 1, 2, 3, 4. Kok ada 9? Hah? Kok ada 9? Merkurius, Venus, Bumi, Maret, April, Mei. Itu, tata surya. Apal? Ada berapa planet yang bisa ditinggali manusia? 1 planet. Karena cuman punya gravitasi yang baik di situ, udaranya baik dan lain-lain. Setidaknya, boleh di next hand, sorry. Ada ide. Ya. Tuh, cuman bumi yang layak ditinggalin. Mars bisa, mungkin layak ditinggalin, tapi di masa depan, katanya di masa depan. Cuman 1 doang, cuman bumi doang yang bisa ditinggalin, yang lain gak bisa ditinggalin. Karena atmosfernya, tuh si Uranus tuh dia pulau es, bukan pulau ya.
planet es dia. Gak mungkin Venus itu planet api. Gokil. Dia terlalu panas, jadi cuma ada bumi. Setidaknya dalam pertemanan kalian, jadikanlah kalian 1 dari 9, 1 dari 8 yang bisa ditinggalin Roh Kudus. Yes? Ih, keren banget, jempol lo gede banget. Setidaknya di pertemanan kalian, jadikanlah kalian yang cuman 1 dari 8 yang willing baca Alkitab. Daripada baca manga mungkin, atau baca novel. Terus saya ngobrol sono. Yang mau menderita karena panggilan Kristus ketimbang yang lain. Begitu. Daripada leha-leha di kamar. Wow, seru banget leha-leha di kamar. Nextnya adalah, abis itu aku mau bahas dalam set apart ini 3 hal. Yang pertama adalah identity. Nah, yang kedua calling, yang ketiga purpose. Kita mulai dari identity. Teman-teman boleh buka HP-nya nggak? Cari di internet ayat apapun di Alkitab tentang identity. Nanti aku minta 3 orang bacain ya. Di internet boleh, di Alkitab teman-teman boleh, di ChatGPT boleh, di Cloud boleh. Apalagi? Canva boleh, Canva. Sampai ada? Sudah ada yang dapat? 1 orang boleh angkat tangan? Fidel? Oh belum. Kamu udah dapat? Belum. Noni? 1, ayo apa? Wow, bagus banget. Sebelum engkau ada di rahim ibumu. Kalau dunia tuh bilang engkau adalah anak setelah kalian lahir. Sebelum kalian lahir, kalian bisa diadopsi karena kalian bukan anak. Dunia ngomong gitu, suatu hal yang aneh sebenarnya. Padahal setelah terjadi pembuahan di dalam perut tuh kita udah manusia, udah hidup sebenarnya. Tapi dunia tidak melegalkan itu sebagai makhluk hidup. Makanya kita bisa diaborsi. Next, identitas lain. 1 aja. Siapa? Kamu? Halo. Siapa namanya? Destiny. Kayak siapa ya? Oh, bukan Destiny. Daphne. Daphne yang di itu ya, Scooby-Doo. Yes, Scooby-Doo. Daphne. Amin, itu ayat aku, ntar aja. Ada lagi? Kayaknya kamu ganti nama jadi Destiny aja. John. Al-Hujurat. sorry, ada yang salah server. Terakhir kan. Iya. Wow. Amin, percaya semua anak Allah? Ragu ada? Ada berarti. Ada keraguan di situ, tapi nggak apa-apa, teman-teman. Aku mau bahas ayat yang tadi Daphne ngomong, yaitu 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Next hand boleh? Nah, ini dia. Nah, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita stop sampai situ dulu ya. Ada 4 identitas di sini, teman-teman. Yang pertama adalah bangsa yang terpilih. Kita bahas satu-satu. Nah, bangsa yang terpilih. Bangsa terpilih, bahasa aslinya adalah genos elekton. Genos itu generasi, elekton itu untuk memilih. Aku suka banget bahasanya di sini. Memetik seperti memetik buah. So kalian tuh dipetik sama Tuhan, diambil, ditaruh di satu generasi yang mencintai Tuhan. Dari dunia kalian dipetik, ditaruh di generasi yang mencintai Tuhan. Itu bangsa yang terpilih. Itu identitas pertama yang Tuhan kasih ke kalian. Bangsa yang terpilih.
Yang kedua adalah imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu adalah gelar sebenarnya. Tuhan tuh kasih suatu gelar. Zaman dulu, imam sama raja nggak bisa disatuin. Seorang raja nggak bisa mempersembahkan kurban untuk bertemu sama Tuhan. Dia akan mati, sakit, kusta, ataupun yang lainnya. Itu imam. Tapi Petrus berani nulis imamat yang rajani karena dia lihat Yesus dan Melkisedek. Dua orang ini pakai dua gelar itu, imamat rajani. Maksudnya apa? Imamat adalah imam memiliki akses langsung kepada Tuhan. So teman-teman tuh punya akses langsung kepada Tuhan. Rajani memiliki otoritas. Teman-teman punya otoritas. Berkuasa atas kegelapan, doa, misi, hidup, melayani. Even di dalam pekerjaan teman-teman, di dalam sekolah teman-teman, kalian punya otoritas dan kalian bisa berkomunikasi sama Tuhan secara langsung. Harusnya kayak gitu, imamat yang rajani. Next, bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus itu artinya dipisahkan dari penggunaan yang biasa dan dipersembahkan untuk tujuan yang mulia. Teman-teman pernah nggak ada di dalam satu kegiatan yang monoton terus-terusan gitu? Terus kayak Tuhan kayak, kamu monoton banget, aku tarik kamu melayani ya. Dipisahkan dari satu hal yang monoton yang biasa. Karena panggilan kalian tuh nggak cuma biasa-biasa aja, makanya dipisahin. Terus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini kalau di ChatGPT nulisnya, bukan ChatGPT. Ini kesukaan para Gen Z, umat kepunyaan Allah sendiri katanya. Umat kepunyaan Allah artinya dalam bahasa aslinya itu Laos Eis Peripoiesin. Tapi kata ini bagus banget nih, peripoiesin ini. Artinya memperoleh, memiliki sepenuhnya, atau dalam kata lain adalah membeli. Teman-teman tuh dibeli. Nah, yang part yang bagus adalah Tuhan Yesus membeli kita pakai darah. Amin. Tapi dia ngebelinya bukan kayak gini, kayak ini budak dosa 1, ini budak dosa 2, gue beli. Gue jadiin anak. Atau gue jadiin hamba. Budak dosa 3, gue beli. Gue jadiin hamba. Tapi bukan gitu. Dalam bahasa aslinya, peripoiesen, itu artinya dalam perdagangan kuno, kata ini dipakai untuk membeli barang yang sangat berharga. So, waktu Tuhan nemuin kalian, gila ini bagus banget, berharga banget, indah banget, aku beli. Aku jadiin anak. Jadi bukan karena kalian hamba, tapi karena kalian seindah itu. Makanya umat kepunyaan Allah sendiri. Aneh banget ya, perspektifnya tuh aneh. Kayak bukan Tuhan melihat hamba, tapi Tuhan ngelihat anak gitu. Gila lu anak gua ambil. Umat kepunyaan Allah sendiri. Itu 4 identitas yang Tuhan kasih. Nah, teman-teman, aku punya PR. Keluarin HP semuanya, boleh? Tadi teman-teman udah dengar 4 identitas itu? Berapa persen kesadaran teman-teman ada di identitas itu? Boleh ditulis. Maksudnya kayak, aku adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Aku berharga, aku dipilih Tuhan 100% dari dia gitu kayak. Berapa persen kalian tuh, emang iya ya, emang aku benar-benar umat yang dipilih Tuhan gitu kayak. Berapa persen kalian yakin kalau identitas itu adalah kalian? Boleh ditulis. Yang pertama ada bangsa terpilih. Oh, di sini ya. Bangsa terpilih, bisa ditulis bangsa terpilih 30%, aku mengetahuinya. Imamat yang rajani, kayaknya aku nggak ada imam-imamnya sama sekali nih, 10% gitu misalkan. Bangsa yang kudus, kayaknya tiap hari aku bikin dosa nih, aku nggak kudus, oke 90% gitu misalkan contohnya. Umat kepunyaan Allah sendiri, kayaknya bahkan orang tuaku pun nggak menginginkan aku, jadi kayaknya 30% aja gitu. Atau mungkin sebaliknya, aku kasih waktu 2 menit ya. Apa? Imamat yang rajani, udah.
Udah semua? Amin? Belum? Gak apa-apa. Udah. Oke. Sudah ya, kita lanjut. Jadi ada satu pertanyaan lagi teman-teman. Lalu bagaimana dengan identitas yang diberikan dunia? Apakah itu termasuk identitas kita? Contohnya kayak boomers, Gen Y atau millennials, Gen Z, Gen Alpha, next ada Gen Beta. Apakah itu identitas kita? Identitas dunia. Aku bahas 3 hal ini ya, karena siapa millennials di sini? Oh, baik juga millennials ya. Gen Z. Gen Z. Gen Z? Oh iya Gen Z bener. Bukan 86 ya? Oh ya. Gen Alpha. Oh, di belakang satu ada. Gen Alpha nggak ada ya, nggak apa-apa. Oke. Kita bahas rada cepat di bagian ini. Millennials, kekuatannya itu ada adaptif terhadap teknologi, karena itu lagi perpindahan teknologi di situ. Terus ada work-life balance, pionir kultur kerja fleksibel dan remote. Terus ada value driven, itu kekuatannya. Itu loyal pada brand, loyal pada pekerjaan mereka, itu value driven. Terus ada kolaboratif. Mereka nyaman bekerja lintas generasi. Itu gen millennials. Sebenarnya ada banyak, tapi aku cuma beberapa doang. Weakness-nya itu rentan burnout, hustle culture, trap. Hustle culture itu kalau lu nggak produktif, lu nggak bahagia gitu. Kayak hari ini gue ngapa-ngapain nih, lemes banget, gitu, jelek banget penerima gue gitu, kayak gokil banget. Terus overthinking keputusan. Untuk mengambil keputusan tuh overthinkingnya sampai ke Bangladesh, kayak wah muter-muter gitu. Itu millennials. Yang kedua, Gen Z. Gen Z, lebih banyak Gen Z di sini ya. 1997 sampai 2012. Strength-nya digital native, karena kalian lahir di kondisi digital yang luar biasa. Ada social awareness-nya tinggi, karena kalian banyak riset sebenarnya. Terus, pragmatis dan realistis. Itu apa ya pragmatis dan realistis? Oh ini, nggak mudah dibodohi katanya oleh marketing. Terus ada multitasking visual, terbiasa memproses informasi dengan cepat, kalian para Gen Z. Terus ada autentisitas yang tinggi, kalian sangat suka authenticity. Authenticity itu apa ya? Bukan authenticity, original, ayam original gitu. Kalian sangat suka itu kayak. Makanya video-video Gen Z itu yang kayak Bapak apa kabar? Jadi nggak ada editing apa-apa, jadi semua bagus gitu kayak original gitu loh Gen Z kayak. Itu yang kemakan sama masyarakat biasanya kalau Gen Z. Nah, kekurangannya adalah attention span-nya pendek karena algoritma. Kalian tuh sering nge-scroll yang cepat. 1 menit, next 1 menit, next gitu. Itu jadinya attention kalian tuh pendek banget. Yang kedua, anxiety and loneliness-nya tinggi. Terus cancel culture-nya reaktif. Kayak gue gak suka sama lu jauh-jauh gue cancel. Bang gitu. Kalian ada tembok kenceng banget di situ. Gue gak suka sama lu, gue cancel. Bokap gue nyebelin, gue cancel. Gak bakal gue ketemu 1,5 tahun gitu. Ini sih kayak gitu. Terus kurang tahan dengan ketidaknyamanan. Karena terbiasa dengan instant gratification. Bulan lalu kita udah belajar instant gratification itu apa? 2 bulan lalu ya. Instant gratification tuh kayak ya self rewardnya. Self rewardnya itu terlalu cepat. Misalkan kalian berjuang akan sesuatu, dapatnya tuh sehari 2 hari dapat gitu. Tapi sedangkan kita zaman-zaman dulu tuh kayak lo harus berbulan-bulan baru dapat kok appointment sih? Reward, achievement, bener, wow gitu. Itu terus identitasnya fragile. Kalau Gen Z sangat terpengaruh sama validation dan opinion online. Terus Gen Alpha, aku akan bahas di sini karena kalian akan melayani Gen Alpha. Oke?
2013 sampai sekarang, strength-nya AI fluency natural, mereka ngerti AI sama sekali. Yang kedua, highly personalized learning itu dia tuh kayak terbiasa adaptif dan belajar mandiri karena internet di tangan mereka. Terus global mindset dari kecil, terbiasa sama virtual. Semua orang di seluruh dunia tuh mengerti. India, Jepang, Bangladesh, semua orang tuh tahu gitu. Aku punya teman dari Jepang. Oh, dari mana? Virtual gitu. Gen alpha gitu. Negatifnya, weakness-nya, screen addiction. Tiap hari depan itu, makanya kacamataan semua. Ya nggak sih? Gen alpha? Iya emang. Gokil. Masih umur segitu ya. Social skill-nya terhambat. Sebenarnya Althea punya pengalaman, anak-anak TK mereka, anak-anak TK-nya Althea, mereka nggak bisa menulis dengan rapi. Mereka terbiasa menulis dengan chat. Jadi waktu disuruh mengarang cerita, mereka akan menulis seperti orang ngechat. Halo, aku ini, aku gini gitu kayak. Jadi bukan orang menceritakan cerita, tau gak sih? Gitu. Habis itu ada batas realita dan virtualnya blur. Mereka nggak tahu mana yang realita, mana yang virtual. Itu alpha. Sama itu gue nggak ngerti yang terakhir jujur, resiliensinya itu. Ntar di search aja ya. Apa? Ketahanannya rendah. Mereka begitu. Nah, dari identitas ini berapa persen yang kalian banget? Boleh dicatat lagi di handphone kalian? Aku Gen Z, misalkan. 80% aku adalah Gen Z. Kenapa? Karena aku anxiety-nya pendek gitu misalkan. Anxiety, attention-nya pendek. Terus aku loneliness banget, aku anxiety-nya juga tinggi gitu. Aku sering banget cancel culture sama pembantu aku, misalkan. Gitu-gitu. Boleh ditulis. Millennials juga kita nih kayak aku hustle culture trap banget gitu. Kalau aku nggak produktif, aku bukan siapa-siapa gitu. Ditulis kayak identitas dunia, millennials, Gen Z, alpha. Berapa persen kalian menaruh kesadaran kalian pada identitas ini? Misalkan aku millennials, aku work-life balance banget nih, oke 80% gitu. Tapi aku overthinking keputusan, oke overthinking keputusannya aku bikin 70% gitu. Aku overthinking banget gitu, misalkan. Udah? Sudah ya? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Identitas mana yang lebih tinggi persenannya di HP kalian? Identitas dari Tuhan atau dari dunia? Aku ulang ya. Identitas mana yang lebih tinggi persenannya? Identitas Tuhan atau identitas yang dari dunia? Siapa yang identitas dari Tuhan yang lebih tinggi? Gokil. Biasanya kamu udah ngelewatin banyak proses sama Tuhan. Siapa yang identitas dunianya lebih tinggi? Di sini ada 30 orang yang angkat tangan cuma 2 orang ya. Siapa yang identitas dunianya lebih tinggi? Oke. Kamu juga. Oke. Wow. Kenapa identitas dunia lebih tinggi ketimbang identitas yang Tuhan kasih? Karena memang dunia sangat mendominasi kehidupan kita. Sangat sebenarnya. Dari lahir kita udah dikotakin. Oke, tahun segini sampai tahun segini lahir, kalian Gen Z. Udah langsung dikotakin. Udah langsung dikasih data, udah langsung dikasih cap. Kamu tuh begini. Langsung udah ada risetnya gitu sama dunia.
Habis itu dilempar dan kalian say yes sama itu. Yes, aku hustle culture. Yes, attention gue pendek gitu. Dari lahir. Kita sudah diberikan identitas palsu dari kecil. So pertanyaannya, what we have to do? Yang kita lakukan selanjutnya adalah, we have to answer his calling. Kita harus answer his calling. Menjawab panggilannya. Say yes sama apa yang Tuhan mau. Panggilan, kita jawab. Kita bahas panggilan. Nah, ini dia. Panggilan adalah kebenaran Allah. Ulangi. Kebenaran bahwa Allah memanggil kita kepada dirinya dengan begitu menentukan segala sesuatu yang kita miliki, lakukan dan jadikan merupakan investasi kepada pengabdian dan dinamismenya. Ini panggilan. Gimana caranya kita keluar dari identitas dunia adalah menjawab panggilan Tuhan. Gimana cara menjawab panggilan Tuhan? Waktu Tuhan menjawab, contoh ya, misalkan mamah kalian manggil, John. Yang pertama lakukan adalah, yes mama. Ya, menjawab panggilan Tuhan. Allah memanggil kita, kita jawab, yes mama. Tolong beliin bumbu dapur. Misalkan, oke mama. Segala sesuatu yang kita miliki, lakukan dan jadikan, itu menjadi kepunyaannya Tuhan. Segala sesuatu yang John miliki, lakukan dan jadikan menjadi kepunyaan mamahnya untuk membelikan bumbu dapur ke warung. John punya waktu, dikasih ke mamahnya. Yang John lakukan adalah, dia jalan untuk beli bumbu dapurnya, jadikan. Hasilnya adalah bumbu dapur itu. Sehingga pengabdiannya John sama dinamismenya John itu menjadi pengabdian dan dinamismenya mamahnya John. Ngerti nggak? Aku aja nggak ngerti ya. Bagus. Puji Tuhan. Begitu. Itu answer is calling. Jadi yang pertama adalah waktu Tuhan panggil, misalkan Sarah, yes Tuhan, kamu melayani ke pulau timur-timur ya. Siap Tuhan Yesus. Apapun yang Sarah miliki, lakukan dan jadikan, itu jadi punya Tuhan. Dan apapun yang Sarah pengabdian dan dinamismenya, itu jadi punya Tuhan. Jadi dia jalan ke timur-timur. Itu cara menjawab panggilan Tuhan Yesus. Answer his calling. Tapi Tuhan Yesus manggil gak cuman manggil, tapi kasih perintah dan panggilannya punya kuasa untuk mengeluarkan kita dari kegelapan. Oh iya. Emang? Benar-benar. Mau ke situ, iya maaf. Nih, yang kita garisin. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Jadi sekecil apapun panggilan Tuhan, kalian pelan-pelan sedikit lagi dikeluarin dari kegelapan. Buat dipindahin ke terangnya ajaib. Sekecil apapun panggilannya. Tolong temenin mamah kamu ke Indomaret. Oke Tuhan Yesus, aku jalanin. Sampai panggilan itu besar. Dan makin besar, makin besar. Tolong pergi ke Niniwe. kayak Yunus ya. Gitu. Bentar teman-teman, laptop aku meledak. Begitu teman-teman. Sebentar ya. Laptop aku meledak. Jujur ketutup ini. Aduh, maaf. Jujur aku. Begitu ya teman-teman ya. Sebentar ya. Oh ini dia. Bukan. Dua. Satu.
Benar. Ntar ya teman-teman, brosurnya ketutup. Terus internetnya nyala. Begitu. Kayaknya aku dibuka di sini deh. Kamu. Oke. Next. Ya, begitu. Jadi panggilan Tuhan itu membawa kalian keluar dari kegelapan sedikit demi sedikit, apapun itu panggilannya. Oh iya. Allah. Ini kayaknya kita lewatin dulu aja. Oke. Karena ini adalah contoh-contoh Alkitab. Barnabas itu sedikit aja. Barnabas ini, ya, Barnabas. Ini adalah contoh-contoh orang yang menanggapi panggilannya, gitu. Barnabas, nih Barnabas yang kiri ini ya, yang ini nih. Nih, nah Barnabas itu adalah orang yang membawa Paulus ke murid-murid Yesus. Kalian tahu Paulus kan? Paulus yang membunuh banyak muridnya, dia yang memperkenalkan ke murid-murid Yesus sehingga Paulus diterima sama murid-murid Yesus. Ini Barnabas. Rispa yang tengah, bukan yang elang itu ya, tapi yang cewek gitu, ya. Si Rispa ini adalah dia itu selirnya Raja Saul. Jadi waktu itu Raja Saul dibunuh, bukan sih, waktu itu 7 keturunan Raja Saul dibunuh, terus dipampang di depan kota. Tuh lihat yang atas tuh. Nah, si Rispa ini nggak terima, tapi dia nggak punya keterampilan khusus di apa-apa, jadi dia menghalau semua hal yang ingin memakan si mayat ini. Burung dihalau, semua orang dihalau gitu. Yang ketiga adalah Obadiah. Obadiah adalah kalian ada yang tahu Isabel? Nah, dia tuh kerja di kerajaannya Isabel waktu itu, dan Isabel bilang, gue pengen bunuh semua nabi. Si Obadiah nyembunyiin 100 nabi di dalam gua waktu itu. Gara-gara dia nabi Indonesia, nabi Israel jadi masih ada gitu. Jadi orang-orang ini melakukan callingnya Tuhan kecil-kecil, tapi buahnya besar banget gitu. Apakah kalian bisa melakukannya? Amin? Amin. Itu yang dinamakan serpent. Nah, kita baca Roma 12 ayat 2. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Ini yang harus kita lakukan. Dalam bahasa Inggrisnya, stop imitating the ideal and opinions of the culture around you. Ini caranya kita terima panggilan Tuhan. Stop imitating the ideals and opinions dari culture di dunia kita. Itu yang harus kita pertahankan. Nah, ini dia. Tapi yang kita lakukan adalah kayak gini. Kita sering banget terkotakan dengan identitas negatif yang tadi dari dunia. Tapi anehnya kita mencari solusi dari identitas positif dari dunia juga. Ini adalah hal yang baik, tapi panggilan Tuhan dan panggilan dunia itu berbeda tipis. Jadi apa yang kita harus lakukan? Roma 12 ayat 2. Aku langsung ke yang itu. But be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. Kalian harus reformasi pikiran, hati, dan kehendak by the Holy Spirit. Karena panggilannya dunia sama panggilannya surga itu sangat-sangat tipis. Sangat-sangat mirip. Contohnya seperti yang tadi awal aku omongin, kayak hidup bareng sama pacar itu lebih baik loh, karena duit lu banyak yang saving gitu, kayak bener sih sebenarnya.
kita jadi bisa saving banyak dan lain-lain gitu. Tapi itu bukan panggilan dari surga gitu. Dan lain-lain gitu, kayak sebenarnya sangat-sangat tipis di part itu. So, kita harus berani untuk mendengarkan dan menjawab panggilannya. Begitu. Kalian menaruh identitas dan panggilan kalian di mana? Apakah identitas dan panggilan kalian di dunia atau di surga atau di kehendaknya Tuhan Yesus? Karena waktu kita salah menerima atau salah mengambil keputusan dalam melakukan panggilan tersebut, ujung-ujungnya sama kayak kapal. Kapal tuh waktu dia sedikit miring, dia akan menuju tujuan yang jauh. Jadi misalkan kapal di sini, ini miringnya dikit banget, harusnya ke sana, tapi dia miring dikit, dia akan muternya jauh gitu, miringnya jauh, begitu. Karena terlalu tipis panggilannya, jadi kalian akan nyasar sebenarnya, begitu. Yang terakhir, ada identitas, calling, dan terakhir adalah purpose, teman-teman. Nah, set apart itu bukan tujuan atau bukan purpose-nya. Set apart adalah konsekuensi alami dari seseorang yang memiliki nilai, prioritas, dan identitas yang dibentuk oleh kerajaan, bukan arus budaya. Kalian tahu kan orang-orang kerajaan itu tidak seperti orang-orang di luar sana, mereka behave, tahu cara duduk, tahu cara makan, dan lain-lain. Nah, set apart itu adalah kalian harus punya mindset kalau kayaknya gue orang-orang kerajaan yang gak bisa ngebaur dengan budaya sekitar gue. Tapi gue punya otoritas untuk memerintah mereka. Tapi gue punya otoritas, punya atmosfer sendiri. Jadi waktu lu ngelangkah ke dunia, lu bawa sesuatu gitu. Jadi set apart. So set apart itu bukan tujuan. Ayat terakhir, Yohanes 15, ayat 19. If you were to give your alliance to the world, they would love and welcome you as one of their own. Waktu kalian memberi diri kalian kepada dunia, mereka akan sangat senang kayak, ayo ikut aja, join aja gitu. But because you won't align yourself with the values of the world, they will hate you. Waktu kalian naruh standar, oke, aku tidak akan seperti dunia, mereka akan dengan sengaja memisahkan diri kalian dengan mereka. Kayak mereka akan hate kalian sebenarnya. Di kantor aku tuh sering banget mereka ngomong gini, Niko mah gak bisa ditemenin, teman-temannya Niko anak-anak Josgen semua gitu katanya. Nah itu lumayan jujur karena orang-orang kantor gue toksik banget. Jadi emang harus dikasih batasan. Kecuali emang masih bisa tolerance, masih bisa diskusi, itu nggak apa-apa kita deketin. Tapi kalau udah setoksik itu kita harus kasih batasan di part itu. Gitu. Yang terakhir, I have chosen you and taken you out of the world to be mine. Ini mindset yang harus teman-teman pegang. Kalian dipilih, kalian anggota kerajaan, kalian dibawa keluar untuk masuk ke terang yang ajaib. Kalian sedang dipisahkan dari kegelapan sedikit demi sedikit. Kayak begitu. Nah, yang terakhir teman-teman, kita akan diskusi abis ini. John mau take over atau gue tutup doa dulu? Oke. Sudah selesai teman-teman, kita tutup doa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Bapak, Tuhan Yesus Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran demi kebenaran yang kau berikan Tuhan Yesus. Tuhan, tolong ubahkan pikiran kami Tuhan Yesus, hati kami Tuhan, buat semakin serupa sama Engkau Tuhan Yesus. Gak cuman di mulut doang Tuhan, tapi dari semua hal yang kita lakukan Tuhan Yesus. So ini hati kami, pikiran kami Tuhan Yesus, kami serahkan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur yang percaya sama-sama kita katakan, amin.